بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa melalui media ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sarana anugerah-anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Pada kesempatan malam ini kita diberikan kembali taufik, hidayah dan kenikmatan untuk kembali mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kembali menyimak, mendengar dan berusaha untuk memahami sabda-sabda dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak bisa hadir secara langsung, mudah-mudahan dengan perantara media ini kita tetap berada di atas jalur ilmu, di atas titian surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke tema kita, terapi jiwa di bulan Sya'ban, kami ingin membacakan nasihat guru kami, yaitu Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, salah seorang ulama yang masih hidup di zaman ini. Nasihat yang perlu kita miliki di saat-saat seperti ini. Beliau mengatakan, al-ightiraru bil quwwatil basyariyati fi mudafa'ati waba'i corona. Sanahzim wa sanantasir wa sanakhar. Mengandalkan kekuatan manusiawi, kehebatan manusiawi dalam mengalahkan dan menghilangkan wabah corona ini. Dengan semboyan kita bisa melawan, kita bisa menang, kita bisa mengalahkan. Wa taghyib al-aun al-ilahi, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala hilang di benak kita. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala hilang di benak kita. Miftahu khidlanil khalqi wa alamati dha'fi ubudiyatihim rabbahum. Ini merupakan kunci di antara kunci-kunci yang akan membuka pintu kekalahan.
dan tanda lemahnya penghambaan diri makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu lam ya'zanillahu bizawalihi lam yartafi' minal ard. Kalau Allah tidak menghendaki hilangnya wabah ini, tidak akan mungkin hilang. Maka seharusnya yang kita miliki, yang kita tanamkan pada diri kita, di benak kita pada saat ini, selalu kita katakan serahkan urusannya, sandarkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita bersandar kepada kehebatan diri kita, kekuatan manusiawi, ilmu, kecanggihan teknologi, kecanggihan alat dan obat dan yang semisal dengannya. Kemudian hilang dari benak kita pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah pintu dari kehinaan, pintu dari kekalahan, dan kita tidak akan mungkin bisa mengalahkan dan melawan dan menghilangkan wabah ini melainkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, kemudian beliau membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan." Dalam surat Al-Kahfi, janganlah kalian sekali-kali mengatakan, sungguhnya aku akan pasti bisa melakukannya esok hari. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki urusan itu. Ya, kita tidak akan mampu jika Allah tidak menghendaki dan berikan izin dan berikan taufik untuk kita bisa melakukan perkara tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itulah nasihat yang disampaikan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Kita masuk kepada tema kita tentang terapi jiwa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan di antara 12 bulan yang ada pada penanggalan bulan Hijriyah. Bulan ini terletak pada bulan ke-8. Terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan ini sangat diistimewakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terlihat bagaimana rutinitas ibadah yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana beliau alaihi salatu wasallam mengisi hari-hari di bulan Sya'ban dengan memperbanyak berpuasa sebagai bentuk persiapan untuk menyambut tamu yang akan datang, tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan bulan ini disebut sebagai bulan Sya'ban karena orang-orang jahiliyah terdahulu, orang-orang Arab terdahulu, mereka berpencar mencari air. Ya. Mereka berpencar mencari air dan berpencar di gua-gua setelah berlalunya bulan Rajab. Ya, setelah berlalunya bulan Rajab. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathul Bari bab Shaumi Sya'ban. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Wa summiya Sya'banu litasha'ubihim fi talabil miyah. Dinamakan Sya'ban karena orang-orang Arab terdahulu mereka berpencar mencari air. Au fil gharat, atau mereka berpencar di gua-gua. Ba'da an yakhruja syahru Rajabil haram, setelah berlalunya bulan Rajab yang haram. Wa hadza aula min alladhi qablahu, dan penamaan ini lebih baik daripada penamaan sebelumnya. Adapun hadis yang berbunyi, ada hadis yang berbunyi yang diriwayatkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam tarikhnya dari Anas bin Malik. Hadis ini dihukumi oleh Imam Al-Albani sebagai hadis yang maudhu'. Mana dia?
innama summiya Sya'bana li'annahu yatasha'abu fihi khairun katsir. Sesungguhnya bulan Sya'ban itu dinamakan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dinamakan Sya'ban karena di dalamnya bercabang kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Jadi hadis ini hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Tidak bisa dijadikan sandaran. Kenapa bulan Sya'ban itu dikatakan bulan Sya'ban? Karena di dalamnya banyak kebaikan. Maka penyandaran seperti ini kepada Nabi SAW, maka ini penyandaran yang dusta. Kenapa? Karena ini hadis yang palsu, yang datang dengan riwayat yang tidak bisa ditoleransi. Ya. Terkadang ada riwayat hadis yang bisa ditoleransi. Misalkan dia hadis yang dhaif, dia hadis yang lemah. Di hadis yang lemah, ini bisa ditoleransi. Kapan dia bisa ditoleransi? Kalau dia datang dan didukung oleh riwayat-riwayat yang lain sehingga naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Ya. Kalau kita berbicara tentang ilmu hadis, baik. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ini tentang keutamaan di antara keutamaan dari bulan Sya'ban. Nabi alaihi salatu wassalam dari Usamah bin Zaid, ketika beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Usamah bin Zaid mengajukan pertanyaan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apa katanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu fi Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat dirimu engkau berpuasa dalam satu bulan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain lebih banyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Aku melihat dirimu begitu banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ini pertanyaan yang dilontarkan oleh Usamah bin Zaid kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebagai bentuk penasaran. Kenapa? Apa kira-kira keistimewaan bulan ini? Apa kira-kira fadilah, keutamaan bulan ini? Apa kira-kira yang menjadikan engkau banyak berpuasa di bulan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Itu adalah bulan yang manusia melalaikannya. Iya. Ini kata Nabi SAW. Itu adalah bulan yang banyak manusia melalaikannya. Terlebih dengan saat ini, iya. Orang sibuk dengan berita corona, ya. Orang lalai. Orang sibuk dengan berita. Padahal dia tidak tahu dia berada di sebuah bulan yang mulia, ya. Bulan untuk menterapi jiwa kita. Bulan untuk memperbaiki jiwa kita, sebagaimana akan kita bacakan nanti. Bulan yang terletak di antara Rajab dan Ramadan, kata Nabi SAW. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan diangkatnya amalan. Bulan diangkatnya amalan kepada siapa? Ila Rabbil Alamin, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan ini adalah bulan pengangkatan amalan kepada Allah Rabbul Alamin. Bulan dihadapkannya, diperlihatkannya amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku sangat suka dan aku cinta amalanku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Ini kata Nabi alaihi salatu wassalam, mengabarkan kepada kita tentang keutamaan dari bulan ini. Bulan yang manusia banyak lalai darinya. Bulan yang manusia sedikit yang memperhatikannya. Padahal dia bulan yang dicintai, diistimewakan, dikhususkan dengan memperbanyak puasa oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka oleh karena itu, orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam,
orang yang menisbatkan diri kepada ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, maka hendaklah mereka mengambil contoh, mengambil suri tauladan, mengambil petunjuk dari beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara-perkara yang dengannya kita menterapi jiwa kita, di antara amalan-amalan yang dengannya seorang hamba menterapi jiwanya di bulan yang mulia ini adalah, yang pertama adalah dia memperbanyak berpuasa, berusaha untuk memperbanyak puasa, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, al-iktsaru minas shiyam, perbanyak puasa. Lihat kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqulu la yuftir. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak berbuka. Saking banyaknya puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuftiru hatta naqul la yasum. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak pernah puasa. Ya, jadi terkadang Nabi kita SAW pada suatu masa beliau memperbanyak puasanya, terkadang beliau juga jarang berpuasa. Kemudian Aisyah bercerita, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Nabi SAW menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan saja. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan aku tidak pernah Nabi SAW melihat beliau banyak berpuasa melebihi dari banyaknya puasa beliau di bulan Sya'ban. Subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana kecintaan Nabi kita alaihi salatu wassalam terhadap bulan yang mulia ini. Bagaimana fikih prioritas yang diajarkan, dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita. Perbanyak puasa di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Para ulama berbeda pendapat hikmahnya. Kenapa Nabi SAW banyak puasa di Sya'ban? Sebagian para ulama mengatakan karena Rasulullah SAW sering melakukan safar, sering melakukan bepergian, sehingga terhalang dari puasa sunnah. Maka beliau menggabungkan jumlah puasa tiap hari 3 bulan, 3 hari tiap bulan yang ditinggalkan ditunaikan pada bulan Sya'ban. Ini hikmah yang pertama. Artinya mereka mengatakan, sebagian para ulama mengatakan, puasa Sya'ban ini adalah gabungan dari puasa Ayyamul Bid, ya. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 setiap bulan. Jadi ketika Nabi sering berpergian, sering safar, akhirnya puasa 3 hari tiap bulan itu tidak dilakukan. Sehingga kapan beliau menggabungkannya? Di bulan Sya'ban. Baik. Itu pendapat yang pertama. Mengatakan itu hikmahnya. Hikmah yang lain kata ulama, karena dalam rangka mengagungkan bulan Ramadan. Iya. Dalam rangka mengagungkan bulan Ramadan, bersiap-siap menyambut bulan yang mulia ini. Jadi itulah hikmahnya. Kenapa beliau alaihi salatu wassalam berpuasa di bulan Sya'ban ini? Tidak lain tujuannya persiapan, pengagungan terhadap bulan apa? Bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, hikmahnya kata beliau, istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana hadis yang sahih juga. Biasanya istri-istri beliau alaihi salatu wasallam mengqada puasa yang ditinggalkan kapan? Di bulan Sya'ban, seperti ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka beliau pun ikut menemani istrinya berpuasa. Kemudian hikmah yang lain dikatakan, yang kita sebutkan dalilnya dari Usamah bin Zaid tadi, hadis riwayat Imam An-Nasa'i, karena bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dilalaikan oleh siapa? Manusia.
bulan yang manusia lalai darinya. Padahal amalan pada waktu itu diangkat kepada siapa? Diangkat kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, Nabi juga alaihi salatu wassalam bersabda dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrayn mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan." Aku tidak pernah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir berpuasa Sya'ban seluruhnya. Perhatikan ikhwatal iman. Para ulama menyebutkan puasa di bulan Sya'ban meskipun dia hanya puasa sunnah, tapi ia memiliki peran penting untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada puasa wajib di bulan Ramadan. Seperti halnya salat-salat sunnah yang fungsinya apa? Fungsi dari salat-salat sunnah ini adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari pahala salat wajib yang kita lakukan. Maka itulah kenapa kita dituntun, diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semangat dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang tidak bersifat wajib atau disebut dalam istilahnya para ulama fikih ibadah-ibadah yang sunnah. Iya. Tidak lain dengan tujuan ini. Sekarang kita berpikir dengan logika kita, adakah di antara kita yang menjamin puasa Ramadan kita itu pahalanya sempurna? Adakah kita yang menjamin pahala salat kita itu sempurna? Ada yang menjamin atau tidak? Tidak ada. Tidak ada, demi Allah tidak ada. Jangan kita berbicara tentang pahala dulu. Allah terima enggak salat kita? Allah terima enggak puasa kita? Allah terima enggak ketaatan-ketaatan kita? Kita harus khawatir, harus takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pegang kaidah ini ikhwatal iman. Setiap ibadah yang sunnah fungsinya untuk apa? Untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada ibadah-ibadah yang wajib. Sudah saya bacakan antum hadis riwayat Imam Abu Daud. Iya. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan, "Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihimus shalah." Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amalan seorang hamba apa? Salatnya. Lihat kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang pertama dihisab itu salat. Qala yaqulu rabbuna azza wa jalla li malaikatihi wa huwa a'lam. Kemudian Allah mengatakan kepada para malaikatnya, "Unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha." Lihat salat hambaku ini. Lihat salat hambaku ini, dia sempurnakan atau dia kurangi. Nah, kira-kira kalau kita berbicara apakah salat kita sempurna, wallahu a'lam bissawab para jamaah. Ini jawaban kita. Kita nggak tahu. Tapi kita harus punya roja, berharap kepada Allah, Allah menerima salat kita, itu yang terpenting. Ya. Salat kita itu diterima oleh Allah. Makanya salat jangan asal-asalan. Kalau salat kita ingin diterima oleh Allah. Kemudian fa in kanat tammah kutibat lahu tammah. Kalau sempurna, malaikat akan menulis pahalanya sempurna. Wa in kana taqasa minha syai'an. Kalau kurang, kata Allah kepada malaikat, "Unzuru li 'abdi min tatawwu'in, hal li 'abdi min tatawwu'in." Lihatlah apakah hamba-hambaku ini memiliki pahala-pahala salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Kalau dia memiliki pahala salat sunnah, sempurnakanlah pahala salat wajib, pahala ibadah wajibnya dengan apa?
dengan pahala sunnahnya. Summa tu'khadul a'malu ala zakum, dan semua amalan berlaku seperti itu. Ya. Semua amalan berlaku seperti itu, puasanya, zakatnya, nah, semuanya berlaku seperti itu. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang pertama seorang hamba menterapi jiwanya dengan berpuasa. Menterapi jiwa ini untuk berusaha bersabar. Karena puasa salah satu pintu untuk mengajarkan kesabaran pada diri manusia. Seorang menahan dirinya dari makan, dari minum, dari hasrat biologisnya, dari syahwatnya. Ya. Dan puasa itu ibadah yang betul-betul mengajarkan kita untuk bersabar. Ya. Tapi hakikat puasa bukan hanya sekedar sabar dari makan dan minum saja dan menahan syahwat saja, enggak. Sabar dari ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang kotor. Dan inilah terapi jiwa yang sesungguhnya, yang seorang hamba harus menterapi jiwa dengannya. Jangan sampai datang bulan Ramadan, datang bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita agungkan, kemudian kita berjumpa dengan bulan tersebut dalam keadaan hati yang masih sakit. Iya. Jiwa yang masih banyak kotoran-kotorannya. Maka semenjak dari bulan Sya'ban ini kita berusaha menterapi jiwa kita. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Di antaranya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kenapa Nabi kita alaihi salatu wassalam, ini hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Rajab. Di antara hikmah yang tadi, beliau mengatakan siyamuhu katamrin ala siyami Ramadan. Kata Ibnu Rajab, puasa Sya'ban itu ibaratnya seperti warming up, latihan, pemanasan sebelum menghadapi puasa Ramadan. Li'alla yadkhula fi shaumi Ramadan ala masyaqqatin wa kulfatin bal qad tamarrana ala siyam. Agar dia ketika masuk bulan Ramadan dia tidak mengalami kesulitan. Ya. Bahkan dia sudah terlatih dan terbiasa untuk apa? Berpuasa. Makanya kalau orang yang tidak terbiasa puasa sunnah sebelumnya, masuk bulan Ramadan apa enggak, la ilallah kana guru jamakan jekotku kali jelosi pertama ini. La ilallah jama aku puasa di bulan le jelo ini aja nah katanya. Kenapa? Karena tidak ada kebiasaan. Tidak terbiasa. Maka kalau orang yang berpuasa di bulan Sya'ban, dia sudah mendapati manisnya berpuasa dan lezatnya berpuasa. Maka ketika ia memasuki bulan Ramadan, dia sudah terbiasa dengan manisnya berpuasa. Ya. Kemudian kata beliau Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 138, "Lamma kana Sya'ban kal muqaddimati li Ramadan, syuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadan min as-siyam." Tatkala bulan Sya'ban itu ibarat pembukaan, muqaddimah bagi bulan Ramadan, maka disyariatkan apa yang ada di bulan Ramadan juga disyariatkan apa yang ada untuk di bulan Sya'ban. Maka jiwa yang sudah terlatih dengan itu, dia akan terbiasa untuk taat kepada Ar-Rahman, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jiwa yang di bulan ini saja masih terbiasa melakukan dosa, masih terbiasa dengan maksiat, masih terbiasa melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan harap sebelum datangnya bulan Ramadan, dan ketika dia sudah berjumpa dengan bulan Ramadan, dan ketika dia berada di bulan Ramadan, dia akan terbiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara terapi jiwa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tersirat pada sabda beliau alaihi salatu wassalam, yaitu menjauhi perbuatan syirik dan permusuhan di antara kaum muslimin. Ya.
Ini salah satu fikih prioritas di bulan ini. Jauhi kesyirikan dan permusuhan di antara kaum muslimin. Tapi fikih prioritas yang sesungguhnya, syirik sepanjang umur dijauhi. Ya. Ditekankan di bulan ini. Jauhi syirik di bulan ini secara khusus dan secara umum sepanjang hayat, sepanjang nafas, sepanjang kehidupan. Jangan pernah yang namanya mendekati namanya kesyirikan. Terlebih syirik besar. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Lihat, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan memberikan ampunannya kepada orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan dan orang-orang yang tidak melakukan permusuhan, orang-orang yang tidak memiliki permusuhan di antara saudaranya. Dia saudara seagama tentunya, se-Islam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Allaha yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan muncul di pertengahan bulan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Maka Allah akan mengampuni seluruh makhluknya. Di sini ada pengecualian. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang termasuk dalam pengecualian ini. Mana dia? Illa li musyrikin aw musyahin. Kecuali orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang-orang musyrik. Aw musyahin. Atau orang-orang yang memiliki permusuhan dengan saudara. Maka yang punya permusuhan segera berdamai. Yang melakukan kesyirikan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih suka penglaris segera tinggalkan penglaris Anda. Yang masih suka azimat, yang masih suka senggeger, guna-guna dan yang semisal dengannya, tolak bala dengan perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah, maka segera Anda bertaubat dan tinggalkan. Kalau Anda yang menginginkan ampunan Allah. Bahkan orang-orang yang melakukan kesyirikan kalau berjumpa dengan Allah tidak bakal diampuni. Sedangkan istimewanya orang-orang yang tidak membawa dosa kesyirikan, meskipun banyak dosanya, Allah pasti akan mengampuni dia. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan juga dalam hadis yang lain. Hadis ini juga riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wa yaumal khamis." Pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Ya, ini kata Nabi alaihi salatu wasallam. Pintu surga dibuka kapan? Setiap hari Senin dan Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin. Maka diampuni bagi setiap hamba. La yusyriku billahi syai'a, yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi sya'na. Begitu juga, dan tidak akan mendapatkan ampunan orang yang di antara dirinya dan saudaranya ada permusuhan. Fayuqal, maka dikatakan, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkanlah kedua orang ini, tunggu dulu dia, lihat dia sampai mereka berdua berdamai. Lihat dan tunggu, tangguhkan mereka berdua sampai mereka berdamai. Diulang sampai 3 kali. Makanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu terapi jiwa yang harus kita miliki di bulan ini. Jauhi permusuhan dan jangan pernah mendekati yang namanya kesyirikan. Kemudian mengerjakan berbagai macam amalan-amalan salih yang lainnya. Yang ketiga, terapi jiwa dengan ketaatan. Ya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya ketika kita di bulan ini terbiasa dengan ketaatan, maka ketika kita sudah berjumpa
dipertemukan, diberikan nikmat oleh Allah untuk dipertemukan dengan tamu yang mulia. Bulan Ramadan, bulan yang begitu istimewa, bulan yang begitu mulia, bulan yang dengan berbagai macam keutamaannya, sehingga di sana kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan as-salihun, orang-orang yang saleh, al-muti'un, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullahu taala, dinukilkan dalam kitab Lataiful Ma'arif dari Imam Ibn Rajab, beliau mengatakan syahrul Rajab syahrul zara'. Bulan Rajab itu bulan menanam. Ya. Sudah mulai beribadah. Ya. Bibit sudah ditanam. Wa syahrul Sya'ban syahrul suqyi zara'. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami tanaman. Wa syahrul Ramadan syahrul hasadiz zara'. Dan bulan Ramadan adalah bulan tempat untuk memanen hasil tanaman. Ya. Jadi artinya ikhwatal iman, di antara bentuk terapi jiwa yang harus kita miliki saat ini, suatu ibadah yang dikatakan ketaatan, suatu amalan yang dikatakan ibadah, suatu perbuatan yang dikatakan qurbah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita membiasakan diri dengannya. Kita menjadikannya sebagai rutinitas kita. Kita menjadikannya sebagai aktivitas kita. Ketika kita sudah berjumpa dengan bulan Ramadan, kita sudah memetik hasilnya. Iya. Kita sudah tidak lelah lagi memaksa diri kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya, inilah momennya kita untuk menterapi hati ini, untuk membiasakan diri di atas ketaatan, di atas amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya. Maka kalau saat ini saja, pada kesempatan ini saja, kita masih menjadi orang-orang yang malas, terus menjadi pemalas, dan menjadi orang-orang yang tidak pernah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan heran di bulan Ramadan kita akan menjadi hamba yang dekat kepada Allah. Maka jangan heran ikhwatal iman, nanti bulan Ramadan itu ramenya kapan? Awal saja. Iya. Kalau sudah mundur-mundur, semakin mundur. Tapi berbeda dengan orang-orang yang sudah terbiasa semenjak Sya'ban, dia sudah semangat dan terus semangat sampai akhir. Karena apa? Karena dia terbiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbiasa dengan amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara terapi jiwa di bulan Sya'ban ini adalah ini dia. Memperbanyak membaca Qur'anul Karim. Ya. Memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Kita mulai saat ini ikhwatal iman. Jangan sampai Al-Quran ini hanya sebatas hiasan di lemari-lemari kita. Jangan sampai Al-Quran ini hanya sebatas benda yang ditutupi oleh debu-debu rumah kita. Jangan sampai. Jangan sampai kita jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang tidak pernah kita sentuh. Padahal di situ ada kesembuhan bagi hati kita, penyakit badan kita, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka salah satu obat jiwa, penenang jiwa, terapi jiwa yang paling mujarrab adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub? Bukankah dengan berzikir kepada Allah jiwa itu akan tenang? Ketenangan itu ada pada Al-Quranul Karim. Obat penyakit hati Anda, obat fisik Anda, obat penyakit badan Anda ada pada Al-Quranul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ada sebagai penawar, terapi, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Terlebih Al-Quranul Karim salah satu ladang di antara ladang seorang hamba memanen pahala yang sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Alif
lam, mim. Itu 3 huruf. 1 huruf ada 10 kebaikan. Makanya dengan membaca Al-Quranul Karim, orang-orang beriman tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Dan ini salah satu bisnis yang menguntungkan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ikhwatal iman, sebagaimana dalam tulisan yang pernah kita sebarkan melalui media kita, Madrasah Ilmiah, tentang nukilan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Lihat kata beliau, kana Amr ibn Qais rahimahullahu ta'ala. Dahulu Amr ibn Qais rahimahullahu ta'ala, idza dakhala Sya'ban aghlaqa tijaratahu. Jikalau masuk bulan Sya'ban, beliau menutup perniagaannya. Subhanallah. Ya, kita nggak mampu begini. Demi Allah nggak mampu. Nambah jatah, bahkan nambah bisnis. Untuk apa? Biar ada buat beli baju lebaran nanti. Kita nggak mampu. Subhanallah. Ini Amr bin Qais apa? Tutup perniagaannya. Sekarang orang tutup perniagaan kenapa? Corona. Ini ada hikmahnya ini. Iya, ada hikmahnya supaya kita ini betul-betul sibuk dengan taat kepada Allah. Tapi bukan seperti kata WHO ya. Kalau kata WHO mengatakan, jadi game itu bermanfaat untuk menghabiskan waktu di musim corona seperti ini katanya. Ya, kalau kita enggak, kalau orang Islam beda. Dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan kurbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Lihat sebagaimana tunjuk dari salah seorang salaf kita, Amr bin Qais Al-Mula'i. Wa tafarraga li qiraatil Qur'an. Ya. Menghabiskan waktunya untuk apa? Membaca Al-Qur'an. Kemudian beliau mengatakan, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntunglah, sungguh beruntung orang-orang yang memperbaiki jiwanya, yang menterapi jiwanya sebelum masuk bulan Ramadan. Iya. Beruntung, sungguh beruntung mereka orang yang menterapi jiwanya sebelum masuk bulan Ramadan. Baik, kemudian kata beliau, qala Salamah ibn Kuhail, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Dikatakan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulannya para qurra, pembaca Qur'anul Karim. Tapi sekarang kita dipaksa sama dengan virus ini untuk toko ya, tutup toko ya. Tapi bahkan ya bukan tutup toko lagi. Toko tutup tapi Facebook nggak nutup. Ya dagangannya online terus. Baik. Kemudian makana Habib ibn Abi Thabit mengatakan, idza dakhala Sya'ban, jikalau beliau berjumpa dengan bulan Sya'ban, qala hadha huwa syahrul qurra, inilah bulannya para pembaca Al-Qur'anul Karim. Maka ikhwatal iman, inilah beberapa terapi jiwa saat ini. Ya. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian selanjutnya tentang terapi jiwa yang lain, dan kita akan sebutkan beberapa hukum seputar Sya'ban. Dan ketika akan dekatnya Ramadan, insyaallah kita akan berbicara tentang bekal-bekal yang harus kita miliki di bulan Ramadan ini. Iya, nasihat saya bagi kaum muslimin semua, jangan sibukkan dengan berita corona. Waspada, harus waspada, selalu waspada. Ya, orang beriman selalu waspada. Tapi kewaspadaan tidak menyelamatkan dari takdir. Sebagaimana kata Nabi SAW pada hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, ketika kita membahas tentang pembahasan apa? Doa tolak bala. Nah, kewaspadaan tidak menyelamatkan dari takdir. Tapi seorang beriman mengambil sebab. Waspada adalah sebab. Ya. Kurangi membaca berita-berita yang menakutkan diri Anda. Ya. Sibukkan diri dengan membaca Quran, dengan ketaatan, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya semakin menambah ketenangan jiwa ini, semakin menambah ketentraman hati kita, semakin memberikan jiwa-jiwa kita ketenangan, ketentraman.
supaya kita tidak terlalu khawatir terhadap apa yang menimpa diri kita. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi, kita berusaha menghadapinya dengan penuh ketabahan, dengan penuh kesabaran, dan jangan lupa bersandar, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita ini adalah makhluk yang lemah. Ingat, kita ini adalah hamba-hamba yang tidak pantas untuk menyombongkan diri. Ingat, kita ini adalah hamba-hamba yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah, kita tidak akan bisa mengaji, kita tidak akan bisa sholat, kita tidak akan bisa mengangkat satu suap nasi ke dalam mulut kita, kita tidak akan mampu melangkahkan kedua kaki kita. Semuanya itu adalah dengan pertolongan dan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahil taufiq. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak ada pertanyaannya? Nah, tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk senantiasa berada di atas jalan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.